Sekarang, kita akan membahas video bagian kedua. Sebelumnya, pada video bagian pertama, kita telah membahas tentang adanya sebuah petunjuk, yaitu berupa garis yang terhubung ke beberapa tempat, yang telah ditarik dari situs Masjid Kuno Setono Gedong, sebagai titik sentra awalnya. Dan garis tersebut, mengarah ke sebuah tempat, yang mana, tempat tersebut telah termaktub di dalam kandungan isi kitab Musaror atau Serat Jongko Joyoboyo secara tersirat. Dan tempat itu adalah lokasi dan Masjid Miladiyah Kedung Lo Kediri, seperti yang telah dijelaskan di dalam video bagian pertama. Maka, pada video bagian kedua ini, akan diterangkan tentang tafsir makna dari isi kitab Jongko Joyoboyo, yang terkorelasi dengan ajaran Wahidiyah dari Kedung Lo tersebut. Sebelum membahas mengenai kandungan makna dari isi ramalan Joyoboyo, kita akan membahas secara singkat tentang Wahidiyah. Apa itu Wahidiyah? Wahidiyah bukanlah sebuah aliran, sekte ataupun jamaah kelompok sebuah tarekat baru. Wahidiyah merupakan sebuah gerakan spiritual, yang dikemas dalam unsur kemurnian tauhid, serta dengan metode bacaan solawat yang dikemas secara praktis. Berperilaku sufi moderat secara terpadu, yang menjadikan sebuah pencapaian intelektualitas, yaitu cerdas secara spiritual dan cerdas secara rasional, dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, berketuhanan yang Maha Esa, serta ikut menjaga kedaulatan bangsa secara adil dan makmur. Dan hal itu terdapat dalam rangkaian doa mujahadah, memohon keberkahan kemakmuran untuk bangsa dan negara, serta untuk semua makhluk pada umumnya. Wahidiyah adalah sebuah gerakan spiritual yang ditujukan demi pencerahan jiwa manusia, yang terintegrasi sesuai perkembangan zaman, yang mana, pada zaman sekarang ini, banyak terjadi krisis spiritual, karena kebutuhan makna tidak terpenuhi, sehingga hidup manusia terasa dangkal, hampa dan tak tentu arah. Demi melepaskan dahaga, dan memperoleh kesegaran dalam kehidupan ini, maka dengan adanya Wahidiyah, dapat menjadi sebuah solusi kehidupan, dalam membantu manusia untuk berkembang, dan membangun dirinya secara utuh sesuai fitrah penciptaannya. Apapun keyakinannya, agamanya, alirannya, golongan, suku dan ras, maka, ajaran Wahidiyah mampu meningkatkan kualitas kehidupan secara kompleks dan di dalam pengabdian kepada Sang Pencipta. Sehingga, semua pengabdian tersebut, mempunyai ruh dan bermakna dalam perilaku manusia itu sendiri, serta membentuk sebuah esensi atau spirit berketuhanan, dalam bentuk ketulusan serta kebaikan moral manusia, sesuai keyakinannya masing-masing. Siapakah sosok peletak dasar-dasar tersebut? Tak lain adalah Sayyidus Syekh Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Qodas Solohu Sirohu wa Rodiyaullahuan, sebagai mualif solawat Wahidiyah. Beliaulah sebagai pencetus dasar Neosufisme, yang menyatukan semua unsur tasawuf akhlaki dan amali, dalam koridor Al-Quran itu sendiri, yang memadukan antara syariat dan hakikat secara selaras, dalam rangka khalifatan fil ardi. Melaksanakan tuntunan Rasulullah dalam berbagai bidang kehidupan, yang mencakup pelaksanaan Islam, peningkatan iman, perwujudan ihsan, serta pembentukan moral atau akhlak, peningkatan iman menuju kesadaran, atau marifat kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping pembentukan moral akhlak, juga memanfaatkan potensi lahiriah, yang ditunjang oleh pendayagunaan potensi batiniyah atau spiritual yang seimbang dan serasi, demi terwujudnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir batin, material dan spiritual dunia akhirat bagi masyarakat umat manusia seluruh dunia. Berikut adalah tafsir makna dari kitab Jongko Joyoboyo. Setelah duduk, Sultan Ngali Samsujen berkata, "Sang Prabu Jayabaya, perkenankan saya memberi petuah padamu mengenai kitab Musaror." Sang Prabu menjadi murid Sang Raja Pandita. Segala isi kitab Musaror sudah diketahui semua. Beliau pun ingat, tinggal menitis 3 kali. Maksud dari bait tersebut adalah Mbah Wasil Setono Gedong telah mengajar kitab Musaror atau nubuat Rasulullah dan ilham firasatnya Mbah Wasil sendiri kepada Prabu Joyoboyo, dan Prabu Joyoboyo sudah menghatamkan isi kitab tersebut, dan dikatakan bahwa rentang masa otoritas wilayahnya, atau makom kedudukan kewalian dari Mbah Wasil, nanti akan diganti atau diteruskan oleh 3 sosok wali kutub yang akan datang berikutnya di tanah Jawa, yang mempunyai otoritas seperti Mbah Wasil. Bait berikutnya, yang menyebutkan, tinggal 3 kali lagi,
Kemudian kerajaanmu akan diganti oleh orang lain. Sang Prabu mendengarkan dengan sebaik-baiknya, karena beliau telah mengerti kehendak Dewata. Maksud dari bait tersebut adalah, setelah nanti diteruskan oleh 3 sosok wali kutub yang akan datang, akan hadir sosok pamungkas atau paripurna yang keempat berikutnya, sebagai raja pengganti atau abdalnya, sebagai wali kutub Sultanul Aulia, atau Khutbul Gauds fi akhir zaman di tanah Jawa, sebagai penguasa kerajaan rohani, karena sudah kehendak ilahi. Bait berikutnya, kelak, akan diletakkan dalam teken sang pandito yang ditinggal di Ka'bah, yang membawa Imam Supingi untuk menaikkan khotbah. maksud dari bait tersebut adalah, Arti teken, atau tongkat sang pandito adalah simbol dari sebuah pegangan atau prinsip. Sedangkan untuk kalimat di dalam Ka'bah, merupakan simbol dari ajaran kemurnian tauhid. Jadi, makna dari sebuah tongkat di dalam Ka'bah, adalah, berpegangan pada ajaran tauhid. Untuk kalimat berikutnya yaitu, yang digunakan Imam Supingi untuk khutbah, merupakan sebuah mazhab yang berasal dari Imam Syafi'i. Nama Imam Supingi sebenarnya nama dari Imam Syafi'i. Nama Sapingi tersebut dikarenakan lakop atau panggilan dari kebiasaan lidah orang Jawa kuno. Jadi, semuanya bermakna, kelak orang tersebut akan mempunyai sebuah ajaran kemurnian tauhid, yang mana orang tersebut dalam bersyariat, terwarisi oleh mazhab Syafi'iyah. Bait berikutnya. Senjata ecis itu bernama Udarati. Di kelak kemudian hari, ada Maulana masih cucu Rasul yang mengembara sampai ke Pulau Jawa, membawa ecis tersebut, kelak menjadi punden tanah Jawa. maksud dari bait tersebut adalah, Ecis merupakan bahasa Sanskrit kuno, dan merupakan akar dari kata encis, yang artinya yaitu spiritual. Senjata ecis, adalah senjata spiritual. Udarati, artinya adalah udar ati atau udare ati jika dalam bahasa Jawa. Atau kata lainnya adalah kejernihan hati. Maulana cucu Rasul, artinya yaitu keturunan atau zuriat Rasul. Mengembara ke Pulau Jawa dengan membawa ecis tersebut, artinya, bahwa keturunan Rasulullah yang tinggal di Pulau Jawa tersebut, akan membawa sebuah kekuatan spiritual atau rohani sebagai senjata atau kekuatannya. Lalu, kelak menjadi punden tanah Jawa, artinya, punden adalah sebuah tempat terdapatnya makam orang yang keramat atau tempat yang keramat, atau sesuatu yang sangat dihormati. Makna dari kalimat tersebut adalah, sebuah makom atau kedudukan seorang aulia Allah yaitu orang keramat atau mempunyai karomah, yang sangat dihormati dan disegani. Jadi, bait tersebut bermakna bahwa, kelak, akan ada seorang dari zuriat atau keturunan Rasulullah, yang tinggal di Pulau Jawa. Dia membawa sebuah senjata spiritual untuk penjernih hati atau kesadaran, yang mempunyai kedudukan sebagai seorang aulia, memiliki banyak karomah, dan menjadi kutub atau punden, yaitu sebagai punden atau porosnya aulia di tanah Jawa, yang kata lainnya yaitu, Khutbul Gauds, yang mana semua orang akan mencintai dan menghormati. Bait berikutnya. Tempatnya di sekitar Jenggolo, Kediri, Singosari dan Ngurawan. 4 raja itu masih di daerah kekuasaan saya. Negaranya bahagia di atas bumi, menghancurkan keburukan. maksud dari bait tersebut adalah, Jenggolo, Kediri, Singosari dan Ngurawan, maksudnya yaitu kota Kediri dan sekitarnya. Sedangkan 4 raja di situ bermakna, adanya 4 aulia yang wilayahnya menguasai di daerahnya masing-masing. Kelak, tempat keempat para aulia yang dimasturkan itu, berada di wilayah kekuasaan di mana Mbah Wasil tinggal, yaitu di Kediri dan sekitarnya. Keadaan di wilayah kekuasaan keempat aulia tersebut, akan membuat manusia bahagia sejahtera, karena adanya keberkahan dan doa dari para aulia, serta datangnya sesuatu yang hak dan musnahnya kebatilan. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap, sungguh, yang batil itu pasti lenyap. Surat Al-Isra ayat 81. Bait berikutnya. Setelah 100 tahun, musnah keempat kerajaan tersebut. Kemudian ada zaman lagi yang bukan milik saya, sebab saya sudah terpisah dengan saudara-saudara di tempat yang rahasia, di dalam teken, tongkat sang guru Maulana Ngali. Demikian harap diketahui oleh anak cucu, bahwa akan ada zaman Anderpati yang bernama Kolo Wiseso. maksud dari bait tersebut adalah, Di situ kita melihat ada kalimat, tempat rahasia, tongkat atau teken, Anderpati dan Kolo Wiseso. Tongkat sang guru artinya,
pegangan atau prinsip ajaran kemurnian tauhid atau kata lain dari wahid atau ahad. Kalimat Anderpati, artinya berani dengan sekuat tenaga hingga mempertaruhkan hidupnya, atau kata lainnya sebuah perjuangan. Sedangkan Kolo, artinya keadaan atau situasi. Lalu, Wiseso, yaitu mempunyai arti sebuah kekuasaan tertinggi. Jadi, Kolo Wiseso mempunyai makna yaitu, sebuah situasi, di mana munculnya seseorang yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam wilayah atau sebuah derajat makom kewalian. Maka, makna semua kalimat pada bait tersebut adalah, harap diketahui oleh semua anak cucu, bahwa kelak 100 tahun lebih kemudian, akan muncul sebuah kerajaan spiritual atau rohani, dan itu bukanlah milik saya, di sebuah tempat yang rahasia. Dan harap diketahui oleh anak cucu, bahwa akan ada suatu zaman, di mana di zaman itu terdapat sebuah perjuangan, serta munculnya seseorang, yang akan menduduki kekuasaan tertinggi dalam wilayah makom kewalian mutlak. Sedangkan untuk tempat rahasia yang tertulis pada bait tersebut, merupakan sebuah tempat, di mana tempat tersebut ada di dalam teken atau tongkat sang pandito. Tahukah Anda, apakah tempat rahasia tersebut? Apakah Anda selama ini pernah mendengar bahwa beliau mualif sholawat wahidiyah pernah dawuh? Jangan ikut saya, nanti malah bingung. Ikutlah wahidiyah, karena saya ada di dalamnya. Ini sesuai bait, di dalam tongkat sang guru, Nora keno milu-milu. Pan ingsun wus pinisah lan sedulur bopo kaki, wus ginoi prenahe panggonan ingwang, ono sak jroning kekara ing tekene guru, mami kang nomo rojo pandito. Sebab, saya sudah terpisah dengan saudara-saudara di tempat yang rahasia, di dalam tongkat sang guru Maolana Ngali. Di dalam ajaran wahidiyah itu sendiri. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, Sinungkalan Dewa Wolu, Ngasto Manggalaning Ratu, akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman. Orang pinjam mengembalikan, orang berhutang, membayar, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Maksud dari bait tersebut adalah, maksud tutup tahun, jika mengikuti sebuah perhitungan angka, yaitu menjelang akhir tahun 1958 ke tahun 1959, karena berdasarkan sengkalan tadi. Dalam sengkalan Dewa Wolu, Ngasto Manggalaning Ratu, berarti sekitar tahun Jawa 1889 Aji Soko, jika dalam Masehi sama dengan 1958, karena ada kalimat tutup tahun, berarti sudah mulai memasuki tahun 1959 Masehi. Nah, pada kenyataannya, pada tahun 1959 tersebut, beliau mualif sholawat wahidiyah, diangkat menjadi Al-Gouds fi Hadas Zaman, diawali dengan sebuah alamat goib atau ihwal hissi yakozotan. Kembali ke tutup tahun tadi, jika ditafsirkan di luar perhitungan angka, maka kalimat sengkalan tadi, yang berbunyi Dewa Wolu, Ngasto Manggalaning Ratu, itu merupakan sebuah kode atau petunjuk dari nubuat atau ramalan. Dewa Wolu artinya 8 dewa. Apa arti 8 dewa? Dalam agama Hindu, 8 dewa tersebut dinamakan Astadikpalaka. Astadikpalaka adalah dewa-dewa yang berkedudukan di 8 penjuru mata angin. Dewa-dewa tersebut adalah dewa-dewa subordinat yang bertugas menjaga dunia dari pengaruh buruk para buto dan makhluk jahat lainnya. Jadi, hakikat dari keberadaan 8 dewa-dewa tadi, dalam ilmu sufistik adalah makom wilayah atau derajat para aulia Allah yang mempunyai tugas wilayah masing-masing. Sedangkan kalimat Ngasto Manggalaning Ratu artinya membawa berkah Tuhan. Jadi, hakikat makna dari bunyi Sinungkalan Dewa Wolu Ngasto Manggalaning Ratu, adalah para aulia pembawa berkah Tuhan. Maka, jika kita urai kalimat pada bait tersebut adalah, kelak menjelang tutupnya zaman, yakni pergantian zaman oleh seseorang yang memiliki zaman atau istilah dari Al-Wahidus Zaman. Kewalian akan ditutup atau dikhotam oleh satu orang, atau istilah lainnya adalah pemimpin otoritas atas kewalian, sebagai pembawa berkah Tuhan. Yang mana seseorang itu bagaikan Batara Kresna yang merupakan simbolik dari sifat pemaaf, berani membela kebenaran dan pemelihara semesta jamial alamin yang rohmatan lil alamin. Kalimat berikutnya, adalah Trisula Weda. Trisula Weda adalah sebuah simbolik. Trisula Weda mengandung dua kalimat yakni, Trisula dan Weda. Untuk Trisula, mengandung dua buah kalimat yaitu Tri dan Sula. Kata Tri, artinya tiga, sedangkan Sula,
mempunyai arti besi tajam, yang bisa menembus dari bawah sampai ke atas, atau kata lain dari ikatan yang sangat kuat. Maka kalimat Trisula bermakna tiga hal yang saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kalimat Weda, Weda sinonim dari kata Veda, yang artinya ilmu pengetahuan, yakni, sebuah ilmu pengetahuan, yang membahas tentang spiritual kesadaran rohani. Jadi makna dari senjata Trisula Weda adalah, sebuah ilmu atau ajaran yang mengandung tiga prinsip yang saling mengikat erat, yaitu ajaran Wahidiyah, bagaikan sebuah senjata Trisula. Di bagian ujungnya terdapat tiga cabang besi runcing, yang berasal dari satu besi bagian bawahnya sebagai pegangan. Inilah sebuah simbol dari Tauhid. Agar lebih jelas lagi, saya akan memberikan sebuah gambaran berikut ini. Amati baik-baik, inilah simbol sebenarnya dari Trisula. Trisula bisa bermakna lafadz Allah, yang mempunyai tiga huruf, yaitu Alif, Lam dan Ha. Dan bisa seperti ini. Orang pinjam atau hutang mengembalikan, hutang nyawa bayar nyawa, hutang malu dibayar malu, merupakan sebuah gambaran dari manusia yang telah mendapatkan sebuah pencerahan rohani atau kesadaran diri. Bait berikutnya. Kemudian, kelak akan datang Tunjung Putih Semuni Pudak Kasungsang, lahir di bumi Mekah, menjadi raja di dunia, bergelar Ratu Amisan, redalah kesengsaraan di bumi. Nakoda ikut ke dalam persidangan. Maksud dari bait tersebut adalah, Sang Tunjung Putih Semune Pudak Kasungsang memiliki arti yaitu seorang kesatria pemimpin yang tersembunyi, atau makom kewaliannya disembunyikan, atau dipingit oleh Allah, yang berhati suci dan bersih. Inilah seorang pemimpin para aulia atau Sultanul Aulia fi akhir zaman atau yang juga dikenal masyarakat Jawa, dengan sebutan, Satrio Piningit. Lahir di bumi Mekah, merupakan perlambang bahwa pemimpin tersebut adalah seorang pejuang Islam sejati yang memiliki ilmu ketauhidan marifatullah yang sangat tinggi. Ratu Amisan merupakan julukan untuk seseorang, hanya satu orang saja di akhir zaman, yang diangkat oleh Allah untuk menduduki derajat makom kewalian Qutbul Gauts Al-Arif Billah, atau wali kutub yang bertaraf mujadid. Di mana beliau juga mendapatkan kedudukan sebagai seorang mujadid yang muncul 100 tahun sekali, sebagai sosok pembawa perubahan atau reformasi total, dalam metode pelaksanaan penerapan Islam, iman dan ihsan secara praktis dan sederhana, mengikuti perkembangan zaman sehingga mudah diaplikasikan oleh seluruh umat manusia tanpa pandang bulu. Sedangkan arti nakoda yaitu orang asing, yang maknanya, orang yang asing dengan suatu perkara agama. Jadi semua bait di atas tersebut bermakna, kelak, akan ada seorang pemimpin aulia, yang derajat atau kedudukannya dimasturkan atau disembunyikan oleh Allah. Beliau seorang pemimpin dalam sebuah perjuangan Islam sejati, rahmatan lil alamin, yang memiliki ilmu ketauhidan atau marifat yang sempurna. Bertaraf sebagai seorang mujadid, dan dengan metode tajdidnya, maka beliau mualif sholawat wahidiyah mengetuk pintu hati umat serta mengangkat derajat, akhlak dan memperbaiki iman seluruh umat manusia tanpa pandang bulu, melalui jalan batiniah atau spiritual, untuk sadar kembali kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dalam pencapaian baldatun toyibatun wa robun gofur, sebuah negeri yang berkah serta terkumpul atas kebaikan akhlak perilaku moral penduduknya, bahagia dunia akhirat. Bait berikutnya. Raja utusan para waliullah, berkedaton dua, di Mekah dan di Tanah Jawa, letaknya dekat dengan Gunung Perahu, sebelah barat tempuran, dicintai pasukannya, memang raja yang terkenal sedunia. maksud dari bait tersebut adalah, Makna kalimat raja utusan para waliullah, bukan berarti raja tersebut diperintah oleh para wali. Maksudnya, berkat doa semua para aulia terdahulu, yang intinya, semua para wali tersebut mengharapkan agar nubuat Rasul mengenai kebangkitan dan kejayaan umat Islam di akhir zaman dari arah timur, dapat terpenuhi di negeri Nusantara yang mubarakah ini. Itulah alasan mengapa banyak para aulia serta zuriat Nabi yang tinggal di negeri Nusantara ini serta menjadi mayoritas umat muslim terbesar di dunia. Dan tepatlah, telah terijabah atas semua doa-doa, dan sudah merupakan ketetapan ilahi. Wahidiyah yang telah dibawa oleh beliau mualifnya, yaitu Al-Arif Billah Sayyidus Syekh Mbah Kiai Haji Abdul Majid Maruf Qodas Solo Sirohwa Rodiyaullahuan, dan beliau sendiri sebagai pemimpin atau dari istilah raja tadi, beliau telah memimpin perjuangan kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam,
dan Wahidiyah dimunculkan di tanah Jawa karena adanya situasi dan kondisi zaman, demi kebangkitan spiritual kesadaran umat manusia. Berikutnya, untuk istilah keraton atau istana di Mekah, merupakan simbol dari pusat ajaran kemurnian Tauhid, sedangkan keraton di tanah Jawa, merupakan simbol dari ajaran leluhur Nusantara, yaitu ajaran spiritual atau olah jiwa, istilah dari tasawuf atau sufisme. Jadi, hal itu sesuai dengan ajaran Wahidiyah, yang merupakan bimbingan praktis lahiriah dan batiniah, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam melaksanakan tuntunan Rasulullah, meliputi bidang Islam, iman dan ihsan, dalam rangka penerapan dan pelaksanaan kemurnian Tauhid, yang ditunjang oleh pendayagunaan potensi batiniah atau spiritual yang seimbang dan serasi. Kemudian, maksud dari Gunung Perahu, bukanlah sebuah nama gunung perahu yang berada di Dieng Wonosobo, tapi sebuah kiasan dari tempat berkumpulnya sampan atau perahu sebagai sarana transportasi pada masa Kerajaan Kediri, yang pada saat ini lokasinya berada di Dermaga Kediri, dekat Jembatan Lama Kota Kediri. Di mana di tempat tersebut, dahulu kala dipakai sebagai sentra upacara larung sesaji di Sungai Brantas, yang mana adanya tumpeng pada sesaji tersebut melambangkan gunung. Melihat kalimat dekat dengan gunung perahu tersebut, maka keberadaan lokasi Kedunglo memang tidak jauh dari lokasi sentra pelarungan sesaji atau di dermaga kuno Kediri tersebut. Sedangkan arti tempuran, yaitu tempat bekas peperangan atau pertempuran masa itu, yang sekarang ini menjadi lokasi Kuwak Tirtoyoso, Stadion Brawijaya dan Taman Hutan Joyoboyo. Dan kenyataannya, Kedunglo memang berada di sebelah barat lokasi Tirtoyoso tersebut, sedangkan kalimat dicintai oleh pasukannya dan terkenal, bermakna yaitu, beliau mualif sholawat Wahidiyah memang sangat dicintai dengan tulus oleh para pendereknya atau para pengamal sholawat Wahidiyah, serta pada masa-masa awal kemunculannya, Wahidiyah sangat terkenal dengan berbagai kontroversinya. Bait berikutnya. Sebelumnya, ada pertanda bintang pari atau kemukus, panjang sekali tepat di arah selatan menuju timur, lamanya 7 malam, hilangnya menjelang pagi sekali, bersama munculnya Batara Surya, bersamaan dengan hilangnya kesengsaraan manusia yang berlarut-larut, itulah tanda putra Batara Indra sudah nampak, datang di bumi untuk membantu orang Jawa. Maksud dari bait tersebut adalah Bintang pari kemukus sebenarnya adalah nama lain dari sebuah komet dalam ilmu astronomi. Jika dalam budaya Jawa, lintang kemukus merupakan sebuah pertanda akan terjadinya suatu peristiwa yang besar dan sebuah pertanda adanya wahyu ke Prabon. Jika dilihat dari sejarah munculnya ajaran dan sholawat Wahidiyah, memang awalnya beliau mualif sholawat Wahidiyah mendapat sebuah alamat goib atau ihwal hissi yakodotan sampai 3 kali. Yang pertama pada tahun 1959, yang berikutnya pada tahun 1963. Alamat goib yang ketiga itulah sifatnya lebih keras daripada yang pertama. Maksud dan isi alamat goib tersebut ialah, supaya cepat-cepat bisa mengangkat masyarakat, dan ikut memperbaiki serta membangun mental masyarakat melalui jalan batiniah. Dan secara kebetulan juga, pada rentang tahun 1960-an, telah terjadi sebuah fenomena alam, yaitu adanya bintang pari kemukus atau sebuah komet yang bernama Ikeya Seki, yang kemunculannya setiap 1000 tahun sekali, dan komet tersebut mempunyai ekor yang sangat panjang, sesuai bait tersebut. Sedangkan makna dari kalimat 7 malam, maksudnya adalah rentang waktu atau sebuah fase. Jadi, setelah adanya alamat goib tersebut, maka beliau mualif pada tahun 1963, dalam situasi batiniah yang senantiasa mengarah kepada Allah. Kemudian beliau mentaklif sebuah doa solawat, yang mana rangkaian solawat tersebut tersempurnakan sampai tahun 1980. Berarti, fase dalam rangkaian solawat Wahidiyah terproses selama 17 tahun. Jadi, 7 malam pada bait tadi, sama dengan 17 tahun proses rangkaian solawat. 7 malam sama dengan 17 tahun, 7-17. Selanjutnya, pada kalimat menghilangnya lintang kemukus, bersamaan dengan kemunculan Batara Surya, serta menghilangnya kesengsaraan yang berlarut-larut. Batara Surya adalah dewa yang dijadikan tumpuan makhluk hidup di dunia, yang terkenal sangat sakti mandraguna dan dijadikan salah satu dewa andalan di Kahyangan. Makna simbolik dari bait itu, alurnya sesuai seperti sejarah kemunculan Wahidiyah. Setelah beliau mendapatkan alamat goib dan menyusun solawat Wahidiyah, maka munculnya solawat beserta ajaran Wahidiyah tersebut, bagaikan sang surya yang mampu menerangi kalbu jiwa manusia yang masih berlarut-larut zolumun kafar, untuk mencuci hati supaya sadar kehadirat ilahi Robi.
Sang Batara Surya telah muncul, Sang Dewa Andalan Kahyangan telah datang, Sang Kekasih Allah telah hadir di tengah umat manusia, Rijalullah, yang telah mendapat petunjuk, untuk memberi petunjuk bagi dunia. Bait berikutnya, asalnya dari kaki Gunung Lawu sebelah timur, dan sebelah timurnya Bengawan, berumah seperti Raden Gatotkaca berupa rumah merpati susun 3, seperti manusia yang menggoda. Maksud dari bait tersebut adalah Tepat sesuai bait tersebut, Wahidiyah, yang lahir di pondok pesantren Kedunglo, dan posisi letak Kedunglo memang berada di sebelah timur Gunung Lawu, yaitu di kota Kediri. Lalu, pada kalimat berikutnya yaitu, sebelah timurnya, Bengawan atau sungai. Kalimat tersebut sangat relevan dengan keberadaan pondok pesantren Kedunglo. Pondok pesantren Kedunglo, memang terletak di pinggir sungai, di sebelah timurnya ada Sungai Brantas. Pada kalimat selanjutnya yaitu, berumah seperti Gatotkaca, berupa rumah merpati susun 3, seperti manusia yang menggoda. Kalimat ini maksudnya, Pondok Pesantren Kedunglo, didirikan oleh beliau Syekh Mbah Kiai Haji Muhammad Maruf yang merupakan ayahanda dari beliau mualif Sholawat Wahidiyah, dan Mbah Maruf adalah seorang minal aulia yang tersohor karomahnya dan pernah menjadi murid dari Syekhona Kholil Bangkalan. Pada awal berdirinya, pondok tersebut bentuknya sangat sederhana, seperti pondok pesantren klasik pada umumnya pada era tersebut, berupa sebuah bangunan yang mempunyai tingkat, dan lokasi pondok tua tersebut, sekarang berada tepat di lokasi Miladiyah Kedunglo. Sholawat dan ajaran Wahidiyah yang lahir di Kedunglo tersebut, sangat memikat semua hati yang kering, hati yang dirundung kegelisahan hidup serta hati yang haus oleh sebuah pencerahan hakiki. Itulah makna dari kalimat menggoda. Bait berikutnya, banyak orang mati digigit nyamuk, banyak orang mati digigit semut, banyak suara aneh tanpa rupa, pasukan makhluk halus sama-sama berbaris, berebut garis yang benar, tak kelihatan, tak berbentuk, yang memimpin adalah putra Batara Indra, bersenjatakan Trisula Weda, para asuhannya menjadi perwira perang, jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa azimat. Maksud dari bait tersebut adalah Banyak orang mati digigit nyamuk dan digigit semut, maknanya adalah zaman di mana banyak orang tersiksa batinnya cuma karena masalah duniawi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan dengan adanya sholawat serta ajaran Wahidiyah, dapat membantu mengangkat semua beban-beban kehidupan umat di akhir zaman. Kalimat berikutnya, banyak suara aneh tanpa rupa. Pada kalimat banyak suara aneh tanpa rupa, maksudnya adalah, pada awal kemunculan Wahidiyah, yang mana Wahidiyah hadir di tengah umat untuk mengangkat derajat lahir batin serta sebagai solusi kehidupan. Tapi, anehnya banyak yang ingkar dan kontra terhadap kemunculan Wahidiyah itu sendiri, serta banyaknya suara sumbang dan fitnah yang menghantam. Kalimat berikutnya yaitu pasukan makhluk halus sama-sama berbaris, berebut garis yang benar tak kelihatan. Maksud kalimat ini adalah, di mana pada saat itu, masih banyak orang yang belum memahami, begitu hebatnya tekanan, kontradiksi dan fitnah yang melanda pada kehadiran Wahidiyah di tengah masyarakat. Dan menurut berbagai keterangan dari para pengamal sholawat Wahidiyah, yang diberi pengalaman rohani juga memberi sebuah testimoni bahwa yang pada intinya, banyak makhluk gaib, jin dan rijalul goib, yang ikut mengamalkan sholawat Wahidiyah. Seiring dengan hal tersebut, pada suatu kesempatan, beliau mualif sholawat Wahidiyah dawuh, jika tidak sanggup, silahkan, banyak makhluk gaib yang ingin mendaftarkan diri dan bersedia, tapi awas. Berikutnya, ada kalimat, yang memimpin adalah Arjuna, putra Batara Indra. Arjuna mempunyai arti bersinar terang, putih bersih, yang tak ternoda, dan juga mempunyai wajah yang tampan. Maksudnya di sini adalah pemimpinnya, yaitu beliau mualif sholawat Wahidiyah, bagaikan Arjuna, yang simbol ketampanannya bermakna berhati bersih, teduh, berwibawa, tawadu, berwajah cemerlang dan membuat hati terpukau, hanyut bila dipandang. Kalimat berikutnya adalah Trisula Weda. Trisula Weda adalah sebuah simbolik. Trisula Weda mengandung dua kalimat yakni Trisula dan Weda. Untuk Trisula, mengandung dua buah kalimat yaitu Tri dan Sula. Kata Tri, artinya tiga, sedangkan Sula, mempunyai arti besi tajam, yang bisa menembus dari bawah sampai ke atas, atau kata lain dari ikatan yang sangat kuat. Maka kalimat Trisula bermakna tiga hal yang saling terikat antara satu dengan yang lainnya. Sekarang kalimat Weda, Weda sinonim dari kata Veda,
yang artinya ilmu pengetahuan, yakni sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang spiritual kesadaran rohani. Jadi makna dari senjata Trisula Weda adalah sebuah ilmu atau ajaran yang mengandung 3 prinsip yang saling mengikat erat, yaitu ajaran Wahidiyah, bagaikan sebuah senjata Trisula. Di bagian ujungnya terdapat 3 cabang besi runcing, yang berasal dari satu besi bagian bawahnya sebagai pegangan. Inilah sebuah simbol dari Tauhid. Agar lebih jelas lagi, saya akan memberikan sebuah gambaran berikut ini. Amati baik-baik, inilah simbol sebenarnya dari Trisula. Trisula bisa bermakna lafaz Allah, yang mempunyai 3 huruf, yaitu Alif, Lam dan Ha. Dan bisa seperti ini. Kalimat selanjutnya berbunyi, para asuhannya menjadi perwira perang, jika berperang tanpa pasukan dan sakti mandraguna tanpa azimat. Maksud kalimat tersebut adalah, para asuhannya yakni para pengamal sholawat Wahidiyah, bisa dikatakan sebagai para pejuang kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang bagaikan perwira perang tanpa pasukan yaitu melawan hawa nafsu diri, dalam rangka jihadun naf tazkiyatun naf, serta mensyiarkan kebaikan demi kebangkitan kesadaran seluruh umat manusia. Sakti tanpa azimat, karena hanya dengan barokahnya segenap para aulia kekasih Allah dan jangkungan Gauds hadas zaman, serta syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bait berikutnya. Bergelar pangeran perang, kelihatan berpakaian kurang pantas, namun, dapat mengatasi keruwetan orang banyak, yang menyembah arca terlentang. Cina ingat suhu-suhunya dan memperoleh perintah, lalu melompat ketakutan. Maksud dari bait tersebut adalah gelar pangeran perang, yaitu sebuah simbolik dari beliau mualif sholawat Wahidiyah, yang mana, beliau menjadi pemimpin para pejuang kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, jihadun nafas, perjuangan melawan hawa nafsu, menegakkan yang hak, mereduksi kebatilan melalui jalan batiniyah. Kalimat berpakaian kurang pantas, maksudnya, beliau mualif sholawat Wahidiyah tidak pernah memakai pakaian seperti para ulama atau habaib pada umumnya, seperti memakai turban, rida, jubah, dan sebagainya dalam keseharian, dikarenakan ketawaduan beliau. Beliau sehari-hari memakai pakaian seperti masyarakat biasa pada umumnya, dan tidak pernah menonjolkan diri dalam berbusana, serta beliau bahkan tidak pernah menunjukkan karomah kepada siapapun, dan beliau mampu menyembunyikan karomahnya. Tapi, beliau mualif sholawat Wahidiyah diberi otoritas kemampuan oleh Allah, untuk membimbing dan mengangkat mental masyarakat jami'al alamin, serta memberi solusi problem kehidupan, dengan jalan spiritual supaya sadar kembali kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, melalui sebuah inovasi atau tajdid karya agungnya, yakni ajaran dan sholawat Wahidiyah. Yang menyembah arca terlentang. Arca atau berhala, di sini merupakan simbol dari ego, keinginan dan rasa keakuan dalam diri manusia. Yang menyembah arca, maksudnya adalah sebuah tabiat manusia yang selalu berambisi, serta berhasrat dalam kesehariannya oleh sebuah dorongan kepentingan pribadi, sanjungan atau angan-angan palsu yang bersifat fata morgana. Dengan adanya ajaran dan sholawat Wahidiyah, yang mana di dalamnya ada prinsip lillah billah, maka secara otomatis rasa sumah, ujub, ria dan takabur akan sirna dalam diri manusia, serta memproduk sebuah dharma, atau ketulusan dalam amaliyah berkehidupan sehari-hari. Cina diperintah oleh suhunya lalu melompat ketakutan, artinya, sebuah simbol penyatuan segala esensi ilmu ajaran leluhur atau spiritual di bumi ini, melebur dan menginduk kepada sumber yang satu, yaitu ajaran Wahidiyah. Bait berikutnya. Putra kesayangan almarhum yang bermukim di Gunung Lawu, yaitu Kiai Batara Mukti, Hyang Krishna, dan Hyang Heru Mukti, menguasai seluruh ajaran atau ngelmu, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan lelembut serta seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa, berpedoman pada Trisula Weda, tajamnya Tritunggal nan suci benar, lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Maksud dari bait tersebut adalah makna pada bait tersebut, intinya sama pada penjelasan bait-bait sebelumnya. Hanya beberapa kalimat yang akan dijelaskan, yaitu pada kalimat, yang menguasai ilmu akan memotong tanah Jawa untuk kedua kali. Maksudnya, pengamal sholawat Wahidiyah diberi fadol oleh Allah,
melalui sebuah formula dari beliau mualif sholawat wahidiyah secara simpel dan efektif, mampu untuk memutus mata rantai nafsu dalam diri umat manusia. Untuk kalimat selanjutnya, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Sabdo Palon dan Noyo Genggong sebenarnya bukanlah perwujudan manusia atau tokoh, melainkan sebuah simbolik. Sabdo Palon adalah gabungan dua kalimat Sanskrit, yakni Sabdo dan Palon. Sabdo, artinya perkataan suci atau firman. Palon, artinya pengunci. Jadi, Sabdo Palon adalah pitutur suci sebagai pengunci. Noyo Genggong adalah gabungan dua kalimat, yaitu Noyo dan Genggong. Noyo atau Naya, artinya sebuah pandangan yang diperbaharui. Genggong, artinya langgeng atau abadi. Jadi, Noyo Genggong adalah sebuah pandangan atau sebuah ajaran pembaharuan untuk kehidupan abadi. Maka, hakikat makna sebenarnya dari Sabdo Palon Noyo Genggong adalah pitutur atau dawuh dari wahyu ilham yang datang sebagai kunci, yang merupakan sebuah ajaran pembaharuan untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Itulah ajaran dan sholawat wahidiyah. Bait berikutnya. Tiap bulan Suro, sambutlah Kumara yang sudah tampak, menebus dosa di hadapan Sang Maha Kuasa, masih muda sudah dipanggil orang tua, warisannya Gatot Kaca sejuta. Maksud dari bait tersebut adalah Tepat. Bait tersebut sangat sesuai dengan keberadaan Wahidiyah di bumi Kedunglo Kediri, yang mempunyai sebuah agenda acara rutin, pada tiap bulan Suro dan Rojab, yaitu acara Mujahadah Kubro, tepat sesuai kalimat pada bait tersebut yang bunyinya. Tiap bulan Suro atau Muharram menyambut Kumara yang sudah tampak dan menebus dosa di hadapan Sang Kuasa. Mujahadah Kubro Wahidiyah adalah mujahadah Wahidiyah yang dilaksanakan secara berjamaah oleh seluruh pengamal Wahidiyah secara serempak, pada setiap bulan Muharram atau Suro dan bulan Rojab, selama 4 hari berturut-turut. Mujahadah Kubro, pertama kali diselenggarakan sejak tahun 1964 yang berada di Kedunglo Kediri, yang mana Kedunglo sebagai tempat lahirnya sholawat dan ajaran Wahidiyah. Yang mana, Mujahadah Kubro wajib untuk dilaksanakan di bumi Kedunglo, sesuai wasiat beliau mualif sholawat Wahidiyah. Selain itu, juga terkait dengan sebuah siri atau rahasia di dalamnya, sesuai pada video bagian ke-1, yang mana terdapat suatu hubungan antara leluhur Kediri, historis dan sebuah energi cahaya yang tidak kasat mata, dalam rangka bertabarukan, di tempat yang munadaroh wal mubarokah. Mujahadah Kubro Wahidiyah, merupakan penampakan gerak wujud rahmatan lil alamin, untuk memohon dan memohonkan ampunan, bertaubat, memohonkan keberkahan, kesadaran dan kesejahteraan bagi diri masing-masing, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta bagi seluruh umat manusia jami'al alamin, bahkan untuk seluruh makhluk ciptaan Allah, berdoa dan mengajak seluruh umat manusia dan jin agar segera sadar dan kembali kepada Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih muda, sudah dipanggil orang tua, warisannya Gatot Kaca sejuta. Makna dari kalimat masih muda sudah dipanggil orang tua, adalah, jika dilihat dari historisnya, sholawat dan ajaran Wahidiyah, mulai muncul dan ditaklif secara sempurna pada rentang tahun 1963 sampai 1980. Jika dibandingkan dengan sholawat-sholawat, dan torikoh yang ada, maka sholawat dan ajaran Wahidiyah terhitung masih muda. Jadi, meskipun baru muncul di pertengahan abad 20, sholawat dan ajaran Wahidiyah, merupakan ajaran tauhid yang mendalam, karena di dalamnya mengandung penyelarasan ilmu syariat dan ilmu hakikat, yang bertujuan untuk mencapai kesadaran atau marifat billah, dalam rangka pelaksanaan Islam, iman dan ihsan, demi terwujudnya derajat insan kamil dan capaian rahmatan lil alamin. Karena, semua ilmu para leluhur, para wali terdahulu serta ilmu para nabi-nabi terdahulu, istilah dari ilmu tua, dari kesemuanya itu, esensinya ada di dalam ajaran Wahidiyah itu sendiri. Dalam kalimat selanjutnya yaitu, warisannya Gatot Kaca sejuta, artinya, para penderek beliau mualif sholawat Wahidiyah, yakni jutaan para pengamal, mempunyai daya juang yang tinggi, semangat dan keberanian dalam menjalankan ajaran Wahidiyah dalam kehidupannya. Terbekalinya dengan prinsip ajaran Wahidiyah, serta mendapat berkah dan dukungan dari para kekasih Allah, jangkungan pertolongan dari Gauts Hadas Zaman, serta syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tercipta sebuah kesabaran, ketawakalan serta kekuatan dalam menjalani kehidupan ini, bagaikan Gatot Kaca.
Demikian, tafsir makna dari isi kitab Jongko Joyoboyo, dalam sudut pandang sufistik atau spiritual. Tepatlah sudah, apa yang telah dinubuatkan secara tersirat, atas kemunculan sosok Wahidus Zaman atau mualif beserta ajaran dan solawat Wahidiyah, yang telah lahir di bumi Kedunglo tersebut. Maka, keberadaan sosok mualif solawat Wahidiyah yang sangat brilian, visioner dan sangat fenomenal, dan dengan sebuah karya agungnya, sebagai formula penawar dahaga dan penyegar umat manusia di akhir zaman, yang telah mengibarkan panji-panji hitam, yaitu sebuah simbolik bendera keagungan Sang Nabi, atau kata lainnya adalah, menggemakan bendera puji, sanjungan, salam dan solawat kecintaan atas Nabi. Dan hal itu merupakan sebagai bukti kepada dunia, bahwa pembaharuan telah dimulai.